Intimidasi yang dilakukan oleh kaum pendatang Yaman terhadap ulama-ulama pribumi Nusantara, ini sudah sangatlah nyata. Ketika kita pulang, kemarin kita dapat kabar bahwasannya Gus Solah yang Sohibul Bait itu habis ditelepon oleh oknum Habib. Nah, pada intinya ini diintimidasi. Intimidasi yang dilakukan oleh kaum pendatang Yaman terhadap ulama-ulama pribumi Nusantara, ini sudah sangatlah nyata. Betapa pengecutnya mereka, berani mengintimidasi ulama pribumi kita dengan cara-cara kotor memperalat antek-antek yang menjadi jongos dan budak mereka, yang selama ini menjadi korban doktrin-doktrin kesesatan serta dobolisasi mereka. Wahai bangsa pribumi, sadarlah bahwa Indonesia saat ini sedang dijajah agama, dijajah akhlak dan dijajah nasab. Ketika kita pulang, kemarin kita dapat kabar bahwasannya Gus Solah yang Sohibul Bait itu habis ditelepon oleh oknum Habib. Nah, pada intinya ini diintimidasi. Solah, kamu ikut gufron, mohon maaf ini saya menyampaikan ya. Solah, kamu ikut gufron atau ikut saya? Kalau kamu ikut saya, besok datang kalau nggak salah jam 8 atau jam 9 pagi, tadi pagi ini. Kalau kamu tidak datang, maka saya putus hubungan dunia dan akhiratnya. Tidak sadarkah kalian tentang bahayanya tipu daya Ba'alawi yang menghantui kehidupan yang akan merusak generasi kita di masa mendatang? Doktrin-doktrin pembodohan yang mereka lancarkan seperti cerita-cerita hurufat, doktrin-doktrin kualat jika tidak tunduk patuh kepada habaib, akan masuk nerakalah bagi yang meragukan nasab Ba'alawi dan lain sebagainya. Ini hanyalah bagian kecil contoh siasat mereka. Benci kepada salah seorang dari keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah penyebab nyata akan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Yang nyuruh umat Islam cinta Ahlul Bait bukan Habibnya, bukan Sayyidnya, bukan Syarifnya, tapi perintah untuk cinta datangnya langsung dari Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Apa sebagai balas budinya kita kepada baginda Nabi besar Muhammad? Turunan Nabi itu wajib dicintai, wajib dicintai karena itu perintah Allah. Yang memusuhi mereka itu kata Nabi, memusuhi aku, memusuhi Allah. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai. Kita sebagai warga asli pribumi Nusantara tidak boleh lengah, apalagi menganggap hal ini adalah tidaklah berbahaya, maka tunggulah kehancuran bangsa ini. Banyak oknum-oknum yang sengaja akan menghancurkan negeri ini, yang sudah dengan susah payah diperjuangkan leluhur-leluhur kita, dengan menumpahkan darah-darah mereka demi mencapai kemerdekaan. Kita merdeka bukan karena hadiah atau pemberian penjajah, tapi kita merdeka karena perjuangan-perjuangan leluhur kita. Bukan seperti yang dikoar-koarkan golongan mereka, kalau bukan karena jasa habaib, Nusantara ini masih dijajah Belanda. Ini adalah kebohongan besar mereka agar kita kaum pribumi tetap tunduk patuh dan memuliakan mereka. Yang jadi persoalan di sini ya, beliau mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Aduh, sebentar ya, jangan dipotong dulu. Ngaku sebagai dzurriyyah Rasul. Kita sebagai orang Ahlus Sunnah wal Jamaah punya keyakinan cinta kepada dzurriyyah Rasul itu hukumnya wajib. Kalau wajib berarti ini masuk disebut syariat agama Islam sing dicekel wong Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sudah syariat, itu mesti ada kitab sasaran syariat. Kecintaan kita itu sah kalau yang dicintai sah, kitabnya sah. Jenengan ibadah haji, Ka'bahnya harus Ka'bah yang asli. Ini saya asli. Jenengan tenggene Pak Waloyo muteri Ka'bah ini ping 1 juta lah. Tapi karena Ka'bahnya palsu, bisa nggak dikatakan haji? Ka'bahnya no gedangi itu ale. Syariat, kitabnya harus asli, dzurriyyahnya harus dzurriyyah asli,
yang meski terkonfirmasi secara ilmu nasab dan genetika. Karena genetika ini jalan terakhir sebenarnya. Nasab saja dari penyelidikan ternyata. Problemnya ulama ini di sini supaya syariate wong awake ahlu sunnah wal jamaah ini tidak sasaran. Wes tiwas dicintai pol-polan jebur istri tetangga ngono lho. Jika sekarang ada gerombolan-gerombolan yang secara sengaja ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa, apakah kalian diam saja? Kita jangan tertipu dengan kedok-kedok mereka yang mengatasnamakan agama dan mengaku zuriyah Nabi padahal palsu. Kita tidak bisa berharap banyak kepada organisasi seperti Nahdlatul Ulama, yang jelas-jelas di tubuh Nahdlatul Ulama, kita curigai sudah disusupi oleh gerombolan mereka yang tujuan sebenarnya ingin merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Kepada kiai-kiai pribumi, ulama-ulama Nusantara, jika kalian masih peduli dengan negeri ini, maka bersuaralah, bongkar kedok-kedok kebiadaban mereka dengan bukti-bukti yang ada dan nyata di depan mata kita. Manfaat sebuah nasab. Walaupun Anda itu putra seorang Nabi dan Rasul, kalau akhlak Anda seperti Kan'an, maka nasib Anda juga seperti Kan'an, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam air. Dengerin ini, sing senengane bingung masalah nasab. Apa manfaat Anda putra seorang ulama besar? Besar itulah ayahmu. Apa manfaat Anda putra seorang sayyid, putra seorang habaib? Habaib itu kan abahmu, kakekmu. Tapi kalau akhlak Anda jauh dengan suri tauladan yang telah diajarkan, yang telah diperbuat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, memalukan. Bikin malu. Dan dzurriyyah Rasul tidak seperti itu. Rasulullah nyampe pernah mengatakan, bila mana itu Fatimah mencuri akan kupotong tangannya. Itu membuktikan bahwasanya anak cucu Rasulullah tidak ada yang seperti itu. Wa yutahhirukum tadhira. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mensucikan, membersihkan mereka dari akhlak-akhlak yang tercela. Mungkin ada seorang dzurriyyah Rasul, cucunya Rasulullah, dari pintu satu ke pintu yang lain hanya jual minyak, hanya jual tasbih, hanya jual nasab, hanya jual silsilah, hanya untuk mencari keuntungan pribadi. Nggak mungkin. Kalau benar-benar dzurriyyatir Rasul, mereka itu senantiasa menolong umat. Pandangan mereka adalah wabil mu'minina raufur rahim. Pandangan mereka adalah raufun, sering memberi, sibuk mensubsidi, sibuk menolong, sibuk meladeni. Manfaat sebuah serban. Kalau akhlak mereka tidak sama dengan orang-orang yang bawa serban. Dengerin itu. Apa manfaat sebuah imamah? Lebih baik gak pakai imamah tapi akhlaknya baik. Kalau akhlaknya bejat, di mana letak nasab Anda? Dengerin itu. Apa manfaat panjang-panjangan jenggot? Hah? Kambing saya, ini kambing tetangga saya, jenggotnya malah panjang-panjang. Lebih keren-keren.